Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustan Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan nih kepada Bapak Ibu semua bagaimana sih langkah kita untuk melakukan sebuah proses pengisian evaluasi kinerja penilaian dari atasan ke bawahan. Jadi pada kesempatan sebelumnya atau bisa dicek videonya di kolom deskripsi nantinya, saya sudah menjelaskan bagaimana langkah Bapak Ibu guru ataupun staf ataupun pelaksana dan lainnya untuk mengirimkan evaluasi kinerja ke atasan. Sebaliknya atasan akan menilai si ASN tersebut. Nah, langkah penilaian dari atasan kita lihat langkahnya karena saya pedomannya adalah modul dari BKN tentunya. Sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STReady Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga follow TikTok dan Instagram saya di @arifin_. Kali ini Aba Channel telah memiliki sebuah website yang Bapak Ibu bisa kunjungi nantinya di www.abachannel.com. Serta seandainya jika Bapak Ibu berkontribusi pulsa pada Aba Channel ini, Bapak Ibu bisa kirimkan pulsa nomornya berikut di bawah ini. Jika Bapak Ibu berkenan tentunya. Langsung saja kita simak dan kita bahas informasinya berikut ini. Nah, di kesempatan kali ini Bapak Ibu semua saya akan menjelaskan bagaimana langkah atasan menilai bawahan di evaluasi kinerja SKP pada semester. Di sini contoh saja kita akan menilai salah satu bawahan yang sudah mengirimkan evaluasi kinerjanya ke atasan. Nah, atasan kan otomatis akan menilai. Langkah atasan menilai itu ada di fitur di sini. Pertama, masuk dulu terlebih dahulu pada penilaian kinerja bawahannya di sini. Nantinya Bapak Ibu semua kita bisa scroll ke bawah. Di situ ada evaluasi kinerja. Selain nanti ternyata masih ada satu sisa lagi yaitu predikat kinerja bawahan nanti, tapi sekarang kita berfokus pada evaluasi kinerja bawahan. Ini di akhir tahun. Kita klik evaluasi kinerja dan nantinya akan tampil bawahan yang sudah mengirimkan SKP atau evaluasi kinerja SKP pada Bapak Ibu semua. Langkah selanjutnya adalah tinggal memilih nama-nama siapa saja yang akan kita nilai terlebih dahulu. Ingat, penilaian ini berdasarkan bukti dukung yang telah diupload dokumen-dokumen sebelumnya atau realisasi di tiap-tiap bulannya. Apakah memenuhi atau tidak? Apakah lengkap atau tidak? Kan seperti itu. Penilaian berdasarkan bukti dukungnya. Coba kita cek saja. Contoh salah satu saya klik ASN yang ini, kita lihat di sini. Nantinya akan ditampilkan hasil kiriman dari bawahan tersebut ke akun atasan. Contoh saja di sini Bapak Ibu semua. Pengelolaan ketatausahaan yang akuntabel. Nah, ini tentang rencana hasil kerjanya nanti pencatatan dan pendokumentasian yang lengkap dan valid terkait dengan kepegawaian pada cabang dinas. Misalnya seperti itu. Indikator kinerjanya adalah jumlah dokumen pencatatan terkait dengan kepegawaian. Ini saya contohkan satu saja. Kemudian kita klik edit di sini. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Ini nanti Bapak Ibu untuk atasan itu mengisi di bukti dukung. Maksudnya di umpan balik. Di umpan balik berdasarkan bukti dukung. Si atasan itu bisa merubah realisasi berdasarkan bukti dukungnya apakah sesuai atau tidak. Si atasan, contoh saja seperti ini. Bapak Ibu sebenarnya mengerjakan 12. Nah, itu Bapak Ibu misalnya si ASN hanya mengerjakan 11, itu Bapak Ibu bisa ubah sendiri di sini. Kita tulis saja 11 seperti ini. Nah, misalnya bukti dukungnya memang sesuai 12, maka kita klik atau kita tidak perlu merubah dokumen. Secara otomatis kan akan terkirim seperti ini. Nah, tinggal umpan balik berupa kata-katanya saja yang kita olah. Nah, Mas, kemudian kata-katanya bagaimana kita untuk maksudnya untuk mengapresiasikan, untuk mengimplementasikan maksudnya. Nah, di sini saya akan tampilkan salah satu informasi modul dari BKN langsung. Jadi modulnya ini Bapak Ibu bisa cek, nanti akan saya tampilkan di website saya www.abachannel.com, abachannel.com seperti itu. Nanti akan saya tampilkan, misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui, tinggal di-download saja di sana. Nah, ini langsung dari bkn.go.id ya Bapak Ibu semua. Di sini ada modul evaluasi kinerja bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Ini sebenarnya
untuk di buku saku tahun 2022 terbitnya. Tapi kita bisa gunakan juga untuk tahun 2023, kita ambil kata-katanya saja seperti apa, kita contoh. Nah, kita klik baca selengkapnya atau kita unduh. Di sini kita lihat seperti apa sih kata-kata yang tepat atau yang pas nantinya. Sambil kita sandingkan dengan SKP yang tahun lalu. Seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, agar kita bisa mengetahui sedikit nih Bapak Ibu semua, tapi kita langsung implementasikan di Seamaster nih. Agar Bapak Ibu mengetahui sedikit, saya beri gambaran seperti ini. Ini saya langsung lihat dari buku pedoman BKN, yaitu tentang bab 5-nya kita langsung baca, yaitu tata cara evaluasi kinerja pegawai. Evaluasi kinerja pegawai itu ada pendekatan kualitatif dan juga pendekatan kuantitatif Bapak Ibu semua. Nah, di sini ada juga pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif maupun kuantitatif itu nantinya kan hasilnya kan sama, yaitu memberikan sebuah evaluasi kinerja. Pendekatan kualitatif contoh saja, pendekatan kualitatif itu memiliki masih terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi kinerja pegawai periodik dan juga evaluasi kinerja pegawai secara tahunan. Tapi kalau secara periodik kan sudah dilakukan, sudah sesuai kan, seperti itu. Setiap bulannya itu sesuai, pertahankan, baik, pertahankan, atau tingkatkan. Yang seperti itu Bapak Ibu semua. Nah, sekarang kan kita masuk pada evaluasi kinerja pegawai yang tahunan. Di mana tahap pertama menetapkan capaian kinerja organisasi tahunan. Capaian kinerja organisasi baik karena seluruh realisasi sesuai dengan trajectory atau target yang disesuaikan dengan capaian IKI dan ekspektasi pimpinan yang sesuai dengan ekspektasi serta indeks formasi birokrasi yang baik. Contohnya nanti seperti ini. Jadi baik yang di sini itu Bapak Ibu semua. Tahap kedua menetapkan pola distribusi predikat kinerja. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan predikat kinerja pegawai tahunan sesuai dengan distribusi. Jadi realisasinya yang di sini berdasarkan bukti dukung kan yang ini. Nah, kita langsung saja. Proses yang kali ini adalah barusan kan Bapak Ibu mengerjakan yang ini nih berdasarkan bukti dukung kan, tinggal kita klik save. Sekarang kita masuk pada umpan balik yang dari pimpinan yang ini. Jadi umpan baliknya seperti apa dari pimpinan yang ini ya Bapak Ibu semua, umpan baliknya. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengerjakan ASE-nya, mengerjakan yang ini, umpan baliknya seperti ini. Contoh. Ini contohnya ya Bapak Ibu semua, tidak harus sama namanya contoh. Bapak Ibu bisa merealisasikan sendiri. Misalnya di sini, ini kan tentang ibu hamil dengan kehamilan fisiologi ini tidak ada kesalahan dalam pemberian layanan. Jadi ini kan contoh yang di BKN ya Bapak Ibu semua. Tapi kalau Bapak Ibu guru kan contoh di sini, kalau Bapak Ibu guru kan dalam pencatatan terkait dengan kepegawaian, kan seperti itu. Nah, jawaban dari pimpinannya, ini kan dia menyatakan targetnya sesuai dengan ekspektasi. Sudah baiklah, seperti itu. Ibu hamil terlayani persalinannya bahkan yang di luar jam operasional. Contoh yang disampaikan di sini. Umpan baliknya, dari pimpinan yang ini, pimpinan sudah baik, pertahankan. Pimpinan juga, pegawai selalu memastikan ibu hamil yang menjadi tanggung jawabnya rutin melakukan pemeriksaan. Nah, good job seperti ini. Bisa saja, tidak apa-apa. Ditambahi tanda jempol. Monggo, tidak apa-apa. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah pimpinan terdapat komplain dari sebagian kecil ibu yang akan melahirkan bahwa penanganannya kurang ramah. Tolong diperbaiki untuk tahun selanjutnya, untuk hal yang lain pertahankan. Nah, ini contoh kalimat yang disampaikan di modul BKN. Sekarang kita implementasikan di SKP Seamaster Bapak Ibu semua. Jadi antara Seamaster itu sudah terakomodir. Di sini Bapak Ibu bisa lihat indikator mandatori atau yang utamanya. Nah, ini kan dua nih. Sama, persis. Nah, coba kita masuk pada Seamaster sekarang. Misalnya kita implementasikan terhadap penilaian yang ada di Seamaster. Coba kita implementasikan seperti apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini terkait dengan kepegawaian. Contoh ini bukan yang guru. Kan pencatatan dokumentasi lengkap, valid terkait dengan kepegawaian. Jadi intinya baik di sini. Jumlah dokumen pencatatan terkait kepegawaian di cabang dinas pendidikan. Targetnya 12 dokumen dan terrealisasi 12. Umpan balik dari atasan, kalau kita implementasikan, kita sandingkan dengan modul dari BKN, jadinya seperti ini. Coba kita sandingkan seperti ini.
Nah, di sini Bapak Ibu semua umpan baliknya pimpinan ini bisa saja misalnya diberikan kata-kata langsung pimpinan mengeksekusi tidak apa-apa. Misalnya sudah baik. Dikasih pimpinan juga tidak apa-apa. Seperti ini pimpinan titik 2 kalau kita melihat dari yang contoh modul BKN, pimpinan. Misalnya seperti itu. Sudah baik. Nah, sudah baik. Pertahankan. Seperti itu. Nah, kemudian respon lainnya juga pimpinan misalnya seperti ini. Atau Bapak Ibu tanpa kata-kata pimpinan ini juga tidak apa-apa, monggo. Misalnya seperti ini langsung tidak apa-apa. Sudah baik, langsung di sini. Misalnya kita copy jumlah dokumen pencatatan terkait kepegawaian di cabang dinas pendidikan. Nah, ini contoh saja. Ini contoh nih Bapak Ibu semua. Di sini kita ambil yang di atas. Rutin melakukan pegawai selalu memastikan ibu hamil. Nah, misalnya gini. Jumlah dokumen pegawai dalam pencatatan terkait kepegawaian, atau langsung saja gini, jumlah dokumen, kita akan copy yang di atas, jumlah dokumen pencatatan terkait dengan kepegawaian di cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso, misalnya gini, sesuai dengan target yang telah ditetapkan atau target terrealisasi dengan baik, seperti itu. Jadi Bapak Ibu sebagai pedoman bisa diunduh saja modul dari BKN ini. Bisa dicek saja. Linknya nanti di www.abacan.com. Cek saja nanti. Nah, barulah kita klik save. Kita perbesar lagi seperti ini. Kita klik save dan kita klik OK. Seperti itu. Mungkin ada tanggapan lain tidak baik dengan perilaku orang itu, mungkin ada komplain, silakan. Itu hak wewenang dari atasan Bapak Ibu semua. Nah, nanti ketika sudah ada umpan balik, bunyinya akan seperti ini. Sudah baik, nah bla 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 bla, seperti itu. Yang kedua, contoh kita edit lagi. Kemudian kita scroll ke bawah lagi, masuk pada umpan balik. Misalnya sudah baik, pertahankan. Atau mungkin kan ada evaluasi kinerja yang tiap bulan kan sangat baik. Nah, maka diimplementasikan juga di sini itu bisa saja. Tergantung Bapak Ibu semua seperti apa. Tergantung pimpinan menilai bawahannya. Seperti itu. Nah, kemudian jumlah laporan pelaksanaan pencatatan dokumen kepegawaian. Di sini pencatatan dan pendokumentasian yang lengkap dan valid terkait dengan kepegawaian. Misalnya seperti ini. Tidak apa-apa. Pencatatan dan pendokumentasian yang lengkap dan valid terkait dengan kepegawaian di cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso. Wilayah Bondowoso. Ini saya implementasi dari modul yang BKN itu ya Bapak Ibu semua. Tidak asal mengarang. Bapak Ibu bisa baca-baca sendiri. Dicek saja. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu bisa klik save. Ini tentang apa nih ya? Laporan pelaksanaan pencatatan dokumen sama. Kita klik save dan kita klik OK. Nah, yang ini saya ubah saja. Saya ambil dari IKI-nya. Di sini kan jumlah laporan pelaksanaan. Barusan kan jumlah pencatatan pendokumentasian. Jadi saya ganti Bapak Ibu semua biar sinkron dengan indikator mandatorinya. Jumlah laporan pelaksanaan pencatatan dokumen kepegawaian di cabang dinas. Sudah baik, pertahankan. Cabang dinas pendidikan wilayah Bondowoso sesuai dengan target yang telah ditentukan, misalnya situ. Sesuai dengan target yang telah ditentukan. Monggo Bapak Ibu bisa membuat sendiri argumen sesuai dengan realita yang ada dari bawahan Bapak Ibu semua. Barulah Bapak Ibu bisa klik save dan bisa klik OK, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan sebuah setuju kiriman. Misalnya ada catatan ke bawahan, misalnya tidak baik, Bapak Ibu bisa tuliskan di sini. Catatannya apa? Mohon perbaiki data Anda atau seperti apa di sini. Nanti ada isi revisi dari bawahan. Misalnya sudah mengisi atau seperti apa. Ini kan ada komunikasi dua arah antara bawahan dan pimpinan. Kan harus seperti itu SKP itu Bapak Ibu semua. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya.
Barulah kita klik proses. Nanti akan muncul tampilan setuju seperti ini. Dan seperti apa tampilan di akun dari bawahan? Nanti seperti ini, coba kita lihat. Nanti penilaian di bawahan, di evaluasi kinerja bawahan, nanti akan tampil status persetujuan atasan setuju. Seperti itu. Yang barusan BV belum verifikasi, sekarang sudah berubah menjadi setuju. Jadi seperti itu. Nanti tinggal tugas akhir, yaitu dari atasan masih ada penilaian satu lagi. Nanti saya akan jelaskan di kesempatan berikutnya saja. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Semoga bermanfaat. Misalnya ingin mendownload modulnya, dicek di www.abachannel.com atau di kolom deskripsi ada kok. Silakan Bapak Ibu cek saja. Terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.